Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membahas sesuatu yang viral. Seorang petani sawit, Pak Ali dari Bengkulu, bertanya kepada Timothy Ronald. Untuk videonya kalian bisa cari sendiri ya. Jadi di sini aku bahas dari sudut pandang aku sebagai petani sawit, di mana aku juga memiliki background pendidikan di akuntansi keuangan. Kenapa Timothy Ronald tidak percaya atau kurang yakin akan investasi yang dipilih oleh Pak Ali di perkebunan sawit? Nah, ini akan kita bahas ya. Kenapa sih Timothy Ronald itu tidak percaya atau kurang yakin akan investasi sawit yang dipilih oleh Pak Ali ini? Nah, pertama kita bahas siapa sih itu Timothy Ronald. Timothy Ronald adalah seorang investor di bidang kripto dan juga pengusaha yang lahir di Tangerang, yang mana notabene Tangerang adalah kota yang besar dan harga tanah di sana cukup mahal ya. Kemudian kita bahas dari luas lahan yang dimiliki oleh Pak Ali. Pak Ali memiliki lahan dengan luas 2 hektar, di mana lahan dengan luas sebesar itu sangat susah dan juga mahal ketika letaknya ada di kota. Sedangkan Timothy Ronald kehidupannya dilakukan sehari-hari berada di kota. Bayangkan saja butuh berapa banyak uang yang perlu dia keluarkan untuk membeli lahan 2 hektar di kota. Tanah di kota harganya tidak main per tumbuk atau per hektar, melainkan per meter. Harga per meter bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Contoh saja di wilayah Jaksel atau Jakarta Selatan, harga per meter 20 juta hingga 78 juta per meter. Dengan harga 78 juta per meter itu, untuk di wilayah Sumatera, terutama di daerah aku sekarang, 78 juta sudah bisa membeli lahan 2 hektar ya, lahan kosong. Tentu jika kita memiliki uang akan lebih menguntungkan investasi di instrumen keuangan ketika kita berada di kota besar dan memiliki ilmu di bidang tersebut. Karena investasi di pembelian tanah tentu uangnya tidak akan berputar. Beda cerita jika berada di desa atau di kabupaten kecil. Karena kalau kita berada di kota, ketika kita membeli tanah kita perlu biaya lagi untuk membangun, untuk membuat properti ya. Nah, tapi kalau kita cuma beli tanah tentu uangnya tidak berputar ya, atau mati ya. Nah, kalau beda lagi kalau kita tinggal di kabupaten kecil, kita beli tanahnya bisa kita bikin kebun, bisa kita gunakan untuk perkebunan. Lagi pula rasanya tidak lazim kalau kita beli tanah di perkotaan dan kita lakukan untuk perkebunan gitu. Nah, kita bikin perkebunan di kota rasanya tidak lazim tentu. Dan tentunya juga keterbatasan lahan di perkotaan, jika pun ada tentu harganya bukan main mahalnya. Dari sisi return atau pengembalian dari nilai yang kita investasikan, karena Timothy Ronald ini seorang ahli investasi, tentunya dia selalu berpatokan atau mungkin membandingkan pada investasi yang lumrah dilakukan di perkotaan, seperti saham, obligasi, reksadana dan Bitcoin atau kripto yang lainnya. Jika kita merujuk kepada investasi obligasi yang terbilang aman ya, menurut saya itu investasi yang cukup aman. Jika sudah jatuh tempo, uang pokok kita akan dikembalikan. Ini saja yield atau keuntungan dari obligasi ini hanya 4 hingga 7% per tahun. Kita bandingkan saja dengan sawit. Dengan kasus di tempat aku sekarang, harga per hektar sawit yang sudah atau siap panen itu 100 juta. Jadi jika membeli 2 hektar itu kita memiliki, berarti kita butuh uang 200 juta untuk membeli 2 hektar lahan ya. Dan nanti akan saya tampilkan perbandingan bagaimana ketika kita investasi dengan nilai yang sama 200 juta di obligasi dengan di perkebunan sawit ya. Nah, sawit ini jika bibitnya bagus dan dirawat itu bisa mencapai 2 ton per hektar dan 2 kali panen per bulan. 2 ton per hektar dan 2 kali panen per bulan. Jadi kalau kita sawitnya terawat, maka kita bisa 4 ton ya per bulan, itu panennya bisa sampai 4 ton. Di sini kita ambil terkecil saja. 1 kali panen 1,5 ton per 2 hektar ya. Jadi karena 2 kali panen, jadi 3 ton per bulan. Harga sawit sekarang saat ini itu normalnya 2.800, tapi ini saya perkecil menjadi 2.600 saja ya. Jadi dalam 1 bulan kita panen 3 ton dikali 2.600, itu nilainya 7.800 ya. Nah, dikurang upah panen, pupuk 2 juta dan biaya lainnya seperti perawatan 1 juta, tersisa sekitar 4 juta sekian. Untuk hitungan investasi ini persentasenya cukup besar jika dihitungkan per tahun. Totalnya mencapai 50-an juta jika dipresentasikan. 50 juta sekian itu dibagi 200 juta itu bisa mencapai 24% per tahun. Nilai pengembalian atau returnnya dari nilai investasi kita 200 juta per tahun itu, kita bisa mendapatkan return dari investasi kita itu mencapai 24% per tahun. Cukup besar ini kan. Jika kita investasi di obligasi atau yang lainnya yang sejenis, itu hanya mampu 4 hingga 7%. Kalaupun ada di atas itu mungkin dalam keadaan tertentu saja ya. Nah, bandingkan 25
24% itu dari kita bandingkan jika kita investasi di kebun sawit itu 24% returnnya per tahun dibanding dengan 7% per tahun. Tentu sangat jauh bukan gapnya. Nah, dari sini kita dapat ambil pelajarannya. Nah, satu jenis investasi bagus untuk si A, tetapi belum tentu baik untuk si B. Melihat kondisi masing-masing investor, kita termasuk investor yang berani ambil risiko tinggi atau enggak. Dan kondisi ketika kita berada di daerah tertentu. Mungkin kalau kita berada di kabupaten yang kecil, tentu kita bisa investasi di bidang perkebunan atau yang lainnya. Nah, tapi kalau kita berada di kota, tentu kita mungkin akan memilih investasi yang instrumen keuangan, yang mungkin kripto, saham dan sejenisnya ya. Nah, itulah beberapa poin yang dapat saya ambil dari video tersebut ya. Ini murni opini pribadi saya sebagai petani yang terjun langsung mengurus dan mengolah lahan sawit pribadi. Jadi untuk saat ini menurut saya, untuk kita yang berada di wilayah kabupaten atau pedesaan yang kecil yang lahannya masih cukup luas, maka investasi di bidang pertanian tentu cukup menguntungkan untuk saat ini. Ya, memang betul seperti pernyataan Timothy Ronald, ketika kita investasi di bidang sawit ini komoditi yang cukup sulit untuk dikelola ya. Nah, namun sebelum kita investasi, tentu setiap orang yang berinvestasi di satu tempat, maka dia perlu mempelajari ilmu tentang investasi uang yang akan dia keluarkan pada investasi. Semoga bermanfaat. Semoga video ini dapat mencerahkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.